bikin lah namanya sate Taichan. Sate Taichan. Ya, karena dia nanya ke orang turis itu, ini sate apa? Taichan katanya. Di Taichan tuh karyawan Taichan namanya PNS. Apa tuh? Apa tuh? Petugas nusuk sate. Anjing, PNS. Keren tuh. PNS petugas nusuk sate ya benar. Gue pulang, gue cobain, ya udah ngulik sendiri aja. Gue campur semua tuh, pakai ludah pocong. Wah. Killer genderuwo. Oke, everybody, balik lagi di Kurvatex Podcast. Udah, cukup. Berlebihan nih. Berlebihan. Nonton bukan empat mata biasa. Oke, wah hari ini gua ada... Lu siapa? Gue adiknya Bang Dani. Oh, adiknya Bang Dani. Gini dong, ngikit rambut lu Dikit ya, jangan ntar siangnya main bola lagi. Angga hari ini kebetulan lagi ada... Sumang. Lagi ada panggilan dari Kedubes apa sih kemarin? Kongo, betul. Dari Kedubes Kongo. Dia katanya mau lagi latihan lari sama Usain Bolt dia. Nanti ada Usain Bolt sama Angga dikejar nih. Mampus lo nasi editnya udah susah loh. Jadi sekarang diganti sama Dodo nih malam hari ini. Yoi. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya, Do ya? Ngobrol banget sih kita. Malam hari ini spesial banget. Yoi. Kita ada di segmen namanya Ocrebos. Ocrebos. Kasih tahu panjangannya Ocrebos. Ocrebos. Apa tuh? Apa Ocrebos? Dilihatin Bang Daniel tuh, Man. Ayo. Ocrebos. Ayo. Otoritas. Hah? Apa? Otoritas. Wah, Diva kacau Diva. Ocrebos apa nih, Bang? Obrolan kreatif, bisnis, olahraga, dan seni. Malam hari ini kita kedatangan Audier aka Iyang, owner dari King Vapor dan juga Taichan. Mas Boy. Mantap. Gua enggak Iyang aja biar asal ya. Boleh. Yang aja sih, Bang. Hah? Yang aja. Kan lu mau jangan lu nggak akrab jangan. Lu so akrab lo. Lu sama temennya dulu siapa Oh namanya? iya. Raul. Nama rumah sebenarnya. Iya. Oh, yang nama rumah. Nanti ke bawah sampai kehidupan nyata. Iya. Di luar Asik. rumah. Kenapa sih tapi dipanggil itu? Namanya kan Audiar kan. Aslinya tuh Diar. Diar. Gua nggak bisa ngomong R jadi Diang. Oh. Itu tadi R. Iya udah. Itu bisa. contoh. Oh, udah bisa. Udah bisa. Oh, ada ya. Cadel udah bisa ngomong tuh bisa ya. Kan anak 2 tahun tuh belum. Oh, iya. Gue bisa iya, ngomongnya Iyang. Di rumah panggil Iyang keterusan. Keterusan sampai Ya, sebenarnya gue nggak pakai namanya di luar kalau gue kenalan kan tadi Diar. Diar. Oh iya. Oh Diar. Iyang aja. Iyang aja. Kita kan akrab kita nggak apa-apa. Biar kayak di akrab. rumah. Terus yang mulai ngebawa nama Iyang ke tongkrongan lu siapa waktu itu? Ingat nggak? Kayaknya Pas SD, SMP? orang tua gue kali ya di SD kali ya. Jadi orang tuanya ke nongkrong. Orang tua juga. Ya, dia yang ngebawa ke nongkrongan orang tua katanya kan. Berarti kalau waktu orang tuanya nongkrong dipanggil sama teman-teman dia manggil bokapnya dia, nama orang tuanya dia juga. Iya, saling panggil Iya, pokoknya orang tua. Iya. Bapak Iyang pasti. Kan pasti ada orang yang ngebawa nama itu ke tongkrongan kan akhirnya bisa dipanggil Iyang kan? Kita ke Atau teman-teman. sampai akhirnya lu kenalan sama orang, ya gue Iyang gitu. Emang enggak? Enggak. Waktu SMP, SMA juga enggak? Jadi enggak. Namanya memang gue Diar. Diar. Ya nggak tahu ya. Orang dekat manggilnya kan Iyang. Jadi orang dekat gue ngomong ke orang jauh gue Iyang. Akhirnya semua tahu. Akhirnya ya semuanya kan? iya. Iya, betul. Iya, Terus Terus apa? gak apa-apa ya, Iyang aja ya, aman lah. Apa yang? Dan malam hari ini, Dok, kita bakal ngobrol sama si Iyang nih. Dia Iyang. tuh owner. Tadi gue bilang dia adalah pemilik dari King Vapor. Dan juga Sate Taichan Mas Boy. Tahu nggak di mana? Tahu dong, Bang. Coba kasih tahu. Sate Taichan Mas Boy itu ada di depan deretan Polres. Iya, Ya, betul. Oh, iya kan, bener kan? Depan Semansa. Depan Semansa Depan lebih Semansa. tepatnya. Ngapain nama jalan? Jalan Raya Jakarta Serang. Jalan Jenderal Ahmad. Oh, Jenderal Ahmad Yani. Ngapain nanya jalan? Emang di kurir di Shopee Food emang nggak usah. Nggak perlu tahu jalan. Tapi lu ngomongin soal Taichan ya. Ini udah lama banget kan?
Ya. Enggak, ini nunjuk emang kelihatan, Bang. Oh, ini nih biar kelihatan nih. Itu gitu maksudnya, Bang. Iya udah, ngobrol aja ngobrol. Iya, jadi sate taichan. Lo mau ngambil kan? Pengen aja lo. Tahu kan nih. Jadi Tapi iya si Taichan itu udah lama kan? Betul. Dari 2019. 2019. Oh, yang 16 tuh Kick Vapor. Vapor. King Oh, dulu, iya, King iya. dulu Di ya. Senayannya 2016, di Serangnya 2019. Di sarangnya Oh, 2019. maksudnya pertama ada di Indonesia itu 16. 2016. Oh, sih. Awalnya ya itu. Bentar, di Indonesia. Emang ini makanan khas mana, Bang? Ini. Taichan ini. Jadi gua bukan klarifikasi ya. Wah, asik klarifikasi. 2016. Jadi 2016 itu kan Taichan hype kan. Gua makan di Serang tuh nggak ada yang kayak di Di Senayan. Senayan. Senayan, betul. ya Jadi betul. di Serang tuh maaf bukan ngomongin sekarang ya, ngomongin Dulu ya, Ini dulu. ngomongin dulu. Karena sekarang udah banyak Taichan di Serang. Kacau sih. Takutnya ada yang baper. Iya, iya, iya. Jadi zaman dulu itu gua makan Taichan nggak ada yang kayak Senayan. Gua makannya di Senayan dulu. Jadi abis belanja vape itu langsung ke Taichan Senayan. Ya, Patal Senayan itu Panahan lah ya. Panahan. Begitu pulang ke Serang nggak ada yang sama kayak di sana. Begitu cobain kok kayak gini, kayak gitu. Gua nggak ngomong jeleknya ya. Mungkin enak tapi yang gua rasain di Senayan nggak kayak gitu. Beda. Karena kalau ngomongin sate, mau sate Padang, sate Madura, kita makan dimanapun kayak gitu kan. Ya, betul. Ngomongin sate sate Madura, mau kita makan di Jakarta atau di Serang harusnya kan kayak gitu. Begitu gua makan Taichan kok yang di Nggak ketemu. Senayan sama Serang beda. Oh, gitu. Ternyata ya nggak tahu asal usulnya gitu. Sebenarnya Taichan sendiri nih bukan lahir dari orang berkreasi, lahirnya dari orang luar. Oh. Jepang ya? Jepang betul. Jadi orang luar nggak suka sate Madura. Ya. Jadi dia nggak suka makan sate pakai bumbu kacang, pakai kecap dibakar, nggak suka dia. Betul. Gitu. Jadi dia sukanya makan sate. Dia ngambil sendiri mentah, terus dia peresin jeruk. Dia peresin jeruk, dia kasih garam, dia minta dibakarin kayak gitu aja. Betul. Nah orang ini long stay di hotel di Senayan sana lah ya. Dia repetition tuh, ulang-ulang. Jadi dia pesan mintanya terus. kayak gitu. Jadi tahu nggak di sate Madura tuh ada sambal Kacang. Sambal kacang. bukan sambal soto tuh. Oh iya, tahu. Nah, Yang orang tempatnya warna oranye tuh biasanya. Ya. Ada bolongannya ditutupnya tuh buat taruh sendok. sendoknya kecil. Iya, ada bolongannya di Nah sini. orang itu minta dibakarin satenya yang tanpa dikecapin dan dikacangin, dikasih garam dan jeruk Jeruk aja, nipis. dibakar, terus makannya pakai sambal sop, Sambal soto sop. lah ya, yang suka ada di Madura. iya, Makan iya, kayak iya, gitu. Nah orang ini ngulang-ngulang terus sampai si orang yang jualan sate Madura ini nyobain, ternyata enak juga. Enak ya? Bikinlah namanya sate Taichan. Sate Taichan. Karena dia nanya ke orang turis itu, ini sate apa? Taichan katanya. Oh, gitu, Bang. Yang ini kan? Iya betul. Yang ini kan? Itu yang daging, itu yang Yang ini daging. nih. Jadi ini dikasih apa tuh tadi? Jeruk nipis. 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 Terus kalau yang itu apa garam-garam gitu ya? Iya, Garam-garam gitu dicolekin gitu sama sambelnya sambel betul. Jadi Sambal soto. sambal Cabe lah ya. dulunya ya, sambal soto. sama soto ini yang ini nih tuh. Asoy. Nah, ini, Dok. Asik sih, Bang. Cobain Ini ya, ya, tapi cobain. Ini, nanti Dok. Bang, tapi gue pengen nanya dulu sih sebenarnya. Lo mau ngambil kan? Enggak, ya tadi ya iya. Tapi gue pikir Taichan tuh dari Thailand karena kan Thai ya. Thai, maksudnya Nggak semua Thailand, yang- Thainya nggak Thailand semua gitu. yang Thailand. Ternyata dari Jepang ya. Betul. Terus tahu gua Gila. apa si orang yang jualan sate ini, kalau nggak salah depannya tuh ada tempat gitu namanya Izaki Taichan atau apa gitu. Apa nama orang ya? Jadi diambil nama Taichan itu bukan sih? Ya pokoknya simpang siur, tapi yang gue dengar dari orang Senayan langsung sih yang cerita tadi. Taichan itu ya? Yang pertama nemuin tuh namanya Ipan. Hmm. Makanya ada sate Taichan Ipan tuh di Senayan. gitu. Ini Senayan. Terus Terus gue tadi dengar sih gitu. Jadi kalau misalnya awal apa namanya? Awal si orang Jepang ini dagingnya spesifiknya apa aja? Apa Ya. itu aja apa? Enggak, jadi kan di sate Madura itu cuma ada kambing ya? Kambing sama ayam, sapi. iya, sama Ayam. kambing ayam kan. Nah, kambing ayam ini enggak biasanya kan kalau sate Madura dibumbuin kacang, Ya, dikecap dikecapin kacang. dibakar. Bedanya dia nggak dikecapin sama dikacangin aja, terus diperesin jeruk sama garam dibakar. Dia sukanya kayak gitu. Terus dimakan pakai sambal sopnya. Repetition tuh. Mungkin dalam waktu yang lama akhirnya lahirlah ini. Akhirnya dibuka menu ya, akhirnya gitu. Akhirnya bikin lah sate Taichan. Ternyata ya market nggak pernah salah ya. Asik. Betul. Market gak pernah salah. Iya market karena yang nentuin customer kan ibaratnya dia cocok, enak, akhirnya jalan gitu. Waktu itu lo nyobain 2016. 16, 15, Akhirnya 16 lah. lo buka, akhirnya 2019 lo buka. 2019. Itu apa triggernya tuh sampai kan lama tuh dari 16 ke 19 3 Ya. tahun lah ya. Lo triggernya kayak
gue coba deh bikin apa waktu itu lo Jadi waktu itu sebenarnya dari 2017 gue udah ditawarin untuk buka ini. sama si orang itu. Iya, jadi gue karena sering banget jajan sampai kenal lah antara pedagang sama penjual. Pedagang sama penjual. Pedagang beli. Customer sama penjual lah ya. Terus nawarin gue nggak pernah mau karena kalau gue sharing, gue dulu punya partner chef tuh, dia bilang ini repot. Kenapa Jadi tuh? kalau catering tuh dia paling malas ngerjain sate karena dagingnya harus dipotongin. Kecil ya, Nah, ditusuk-tusukin. ibaratnya kalau beli daging 10 kilo kan tinggal diungkep, Iya. diolah Dipotong jadi dikit lah ya. di ayam kecap kayak ayam goreng kayak atau apa kan enak tuh. Beres, ya Begitu ini kan 10 kilo harus ditusuk-tusuk, Manual, jadi banyak. ribuan tusuk kan. Satu tusuknya ada berapa lagi kan? Ya, Ada berapa betul. ini? Nah itu repot-repot, jangan. Akhirnya gua coba, kan bukan gue yang nusukin. Iya, iya. Ada Arul yang karyawan. nusukin tuh, Arul. Si Arul. Arul ya. Akhirnya Arul. gue juga coba ya bang ya. Arul ini, Enggak, colongan gua. Arul ini Oh, kecolongan dulu ya. di Taichan tuh karyawan Taichan namanya PNS, Apa tuh? Apa tuh? petugas nusuk sate. Anjing, PNS. Keren tuh. PNS tugas nusuk sate ya, benar-benar. Dulu tuh punya 10 PNS gue. Yang tusuk-tusukin ya. 2000 sekian tuh, 2019 tuh udah punya 10 PNS gue. Keren banget. Berarti dia kadis. Kepala divisi sate. Kadis Dia dia. lagi. Ya kan? Berarti tahun 2019 akhirnya lo Buka mencoba berawal dari bikin. keresahan. Gua naikin nama Senayan itu autentik. Ternyata luar biasa. langsung Mas Boy namanya waktu itu. Langsung Mas Boy. Luar biasa responnya tuh. Wah gila. Itu nggak bisa diulang sekarang sih karena setelah Covid ya nggak balik lagi kayak dulu. Iya, Jadi betul, sebelum Covid itu kita lagi performnya. Sekarang Covid nggak ada tuh nggak seperform itu lah. Tapi masih rame juga sekarang. Rame banget sih. Kayaknya asli. kalau lo cari apa namanya referensi Taichan di Ya. Serang, pasti yang keluar pertama Mas Boy. Mas Boy. Apalagi tempatnya juga di pinggir jalan Pinggir banget, jalan enak banget, nemuinnya gampang. Dan sekarang udah ada apa sih outletnya di dalamnya? Ya. Tempat dalam itu ada tempat yang lebih nyaman lagi ke dalam. Jadi di tempat gangnya itu duduknya. ada gangnya, lo masuk ke dalam, di situ bisa tuh buat makan. Jadi sebenarnya itu dibuat untuk ngikutin aturan pemerintah aja sih. Tertib. Betul. Karena kan nggak boleh ya Di jualan pinggir. Trotoar. di trotoar. Jadi Tapi kita awal buka tuh lo langsung di tempat itu atau di mana? langsung di tempat itu. Langsung di situ sampai sekarang ya? Langsung di tempat itu sampai sekarang. Nggak pernah pindah di kaki lima itu loh. Tuh. Jadi pada saat bisnis yang satu kurang baik, ambruk, Taichan yang nyelamatin. Iya, waktu itu si vape-nya lagi Ya vape itu masa transisi dari belum legal ke legal. Jadi dulu kan vape itu legal 2018 bulan Juli. Pada saat legal itu banyak barang non cukai yang di flash. Banyak panic selling segala macam, akhirnya marketnya Jatuh ya? drop banget. Jatuh. Sampai toko gue juga tutup, akhirnya yang nyelamatin si Taichan ini. Tapi lo tuh termasuk salah satu yang awal-awal buka toko vape tau? Betul. Ya kan awal-awal dulu lo si King kan Betul. buka awal. Nah, ide lo juga dari mana tuh? Akhirnya lo kayak melihat peluang bisnis si vape ini lagi naik, di Serang belum ada gitu. Lo akhirnya buka tuh gimana dulu? Jadi berawal semua bisnis gue pasti berawal dari keresahan. Karena ketika gue lihat masalahnya, terus gue bisa jawab, ya mungkin ada peluang lah di situ. Jadi kalau di vape sendiri gue user tadinya, pengguna sendiri, terus belinya kan masih online, belum ada toko. Sering ketipu. Ketipu apa tuh? Datangnya nggak sesuai. Iya, mending kalau nggak sesuai nggak datang. Waduh. Oh, barangnya nggak datang? Nggak datang. Karena kan belum ada Shopee, Iya belum betul. ada Marketplace toko-toko- belum ada dulu ya? belum ada toko hijau, toko oranye itu kan belum ada, masih zamannya Kaskus lah. Terus Lama order, banget ya. bahkan pernah ketipu paling sakit tuh yang kita udah belanja berkali-kali di pembelian ke berapa gitu, entah ke 8 atau ke Nggak 7 dikirim. Ditipu. ditipu. Dan barang vape itu mahal banget kan dulu. Dulu mahal banget bener. Dulu belum ada pots lagi kan? Sekarang juga mahal sih bang. Iya sih. Enggak dong. Satu liquid perbandingannya berapa bungkus rokok ya kan? Iya. Iya, tapi kan dipakainya juga bisa. Lama Itu, juga. makanya kan orang-orang yang ngerokok itu kadang ngakalinya ke vape ya kan. Ya. Jadi pindah ke vape gitu kan. Jadi dulu berawal dari keresahan, akhirnya COD dulu pas kuliah tuh COD dulu. COD. COD untuk pemakaian pribadi atau buat emang lo buat jual waktu itu? Sebenarnya awalnya nggak niat jualan. Tapi gue lucu sih, gue beli liquid murah banget waktu itu. Gue beli liquid murah banget karena murah. Jadi gue biasa beli liquid US dulu kan US, US ya nggak benar. ada lokal kan. Nggak ada. Tiba-tiba gue ketemu yang lokal, itu harganya murah banget, 30.000 kalau nggak salah. Begitu gue bawa ke Serang, gue sebenarnya pengen sombong pamer di grup BBM zaman dulu. Murah nih gitu ya. Enggak. Oh. Ya kan kalau murah gue nggak jadi sombong. Iya sih bener sih. Iyalah, orang mau nyombongin yang mahal, nyombongin yang murah. Karena dulu yang punya liquid banyak itu pasti
bos, supervisor, Iya, direktur, pokoknya anak orang kaya gitu. Nah, tiba-tiba gue punya belasan botol banyak. nih. Dengan dulu kan dikit 300-400 ribu, dengan uang yang sama gue bisa dapat belasan botol. Gue pamerin lah di grup BBM. Biar orang-orang pada datang, begitu datang ada temen gue nawar, dijual nggak? Jual berapa? Berapa ya? Lu belinya berapa? Ya udah tawar aja. Pego deh, gue beli 3 nih. Gimana ya? Mantep ya. Harusnya sekalian ya tambahin deh gitu ya. Jual mahal, jual mahal. mahal. Pego aja udah untung dia. Udah untung banyak padahal. Udah balik modal tuh. Iya, balik modal. Ada orang beli 3, gue udah balik modal. Iya. Dan masih sisa 11. Masih ada banyak ya sisanya. banyak. 11. Dari situ sih gue ngeliat peluang dan emang gue udah ngeliat masa depan sih dari benda ini gue udah lihat masa depan. Jadi akhirnya dari situ COD ya jadilah. Gitu. Jadi memang bukan backgroundnya gue dapat modal Gede dari orang gitu ya. tua atau enggak dikasih modal untuk usaha. Enggak. Dari kecil-kecil dulu ya lo jualannya ya. Betul. Tapi maksudnya ada apa ya? Ada sebuah ya intuisi lo lah untuk kalau ini kayaknya bakalan meledak nih gitu. Meledak. Karena kan banyak orang yang bisa yang nge-vape juga tapi nggak ada kepikiran untuk ini bakal meledak atau nggak ada yang berani ngambil resiko. Nah, lu tuh berani ngambil resiko waktu itu berarti Berani. Untuk nyobain jualan itu. Berani ngambil resiko. Gue waktu belum legal kan juga ini nggak aman ya bisnisnya ya. Jadi sering ketangkep. Oh iya disita gitu. Ya ditangkap. Berarti setelah lu tadi jualan yang cuma sedikit 11 itu awal yang lu nggak niat jual tapi akhirnya kejual. Setelah itu lu baru mulai order banyak kah atau gimana? Pre-order atau gimana waktu itu? Jadi setelah laku, gue beli lagi digulung-gulung lagi jadi toko gitu. Wih. Oh, toko pertama yang di Bumi Agung ya? Di Bumi Agung 2016. Itu yang pertama baru liket doang waktu itu? Enggak, udah ada semua. Udah semua lengkap? Udah ada semua, cuma memang belum banyak barangnya. Cuma karena belum ada toko, akhirnya orang dari mana-mana datang tuh. Dari Uzbekistan. Wih, gokil. Jauh dong. Ada Timur Kapace juga katanya datang. Enggak serius, waktu gue buka di dalam komplek itu, dari Karawaci, dari Labuan, dari Anyer, Pandeglang, beneran sampai ujung Kulon ada. Berarti sebesar itu impact-nya ya? Benar. Luar biasa. Waktu itu berarti masih jarang banget tuh di tokonya? Nggak ada, gue duluan. Jadi memang belum ada toko. Di Banten, Iya. di Serang ya terutama ya. Serang. Gue di Banten udah ada. Oh, iya, pokoknya di Serang, Serang, Serang lah. lah waktu itu. Sampai akhirnya orang-orang jauh datang tuh kan Iya. berarti gede banget ini. Itu juga terpengaruh dari sosmed juga nggak saat itu? Apa belum ada? Ada, waktu itu udah main Instagram, terus masuk grup-grup Facebook, jual beli musang gitu. Grup WhatsApp-nya juga ada kan ya? Apa? Grup Pokoknya gua WhatsApp-nya, udah- grup WhatsApp-nya. Udah belajar buat gimana sih orang bisa tahu usaha gua gitu. Belajar udah dari situ lah. Udah coba buat apa ya bahasanya sekarang apa telemarketing kali ya. Iya, dalam marketing. Udah japri-japrin orang. Jadi dulu masih apa sih pas ngerintis tuh sampai sekarang sih masih ngerintis udah mulai mainin handphone buat gimana caranya orang bisa datang. Iya. Udah banyak cabang masih merintis bilangnya Bang. Aso emang juga. Aso ya kan? Masih merintis. Cabang lu udah banyak cuy, ada berapa coba? Ada 6. 6 Bang. Yang di ini yang di depan Polres satu. Ya, Terus di Cilegon, ya betul. Cilegon, Pandeglang. Cikande. Cikande. Hebat ya. Wih, iya, Rangkas. Rangkas. Mau ngelamar dia di Ganti Narul, tapi nggak bisa sih kayaknya. kan dia itu PNS Iya, kalau dia kalau di PNS. vape-nya. Satu lagi mana Satu lagi, Bang? Mas, satu lagi. Udah 5. Tak-takan. Oh, tak-takan. Tak-takan. Tapi tak-takan bukan king dong. Pion. Pion Jadi yang tuh. mau dibanyakin nih Dia pionnya. tahu dia. Tahu gua Bang. Tahu dia masukin king tuh. Jadi lu lagi butuh apa? Yang lipetin ini koil-koil lah. Nggak bisa gua. Jadi Nggak yang bisa. yang apa pion yang mau dibanyakin. Kita juga lagi mau buka lagi nih. Kalau pion tuh apa? Grup lo atau Ya gimana? grup. Jadi pion tuh tokonya kecil, nggak sebesar toko-toko lain kayak outlet aja gitu. Oh, iya, Tapi banyak gitu kita mau bikin. Oh gitu. Jadi si kecil tapi dia banyak titik gitu ya. Iya, Mau karena rencana. memang sekarang yang saya lihat ya intinya mau mendekatkan diri pada customer. Saya mendekatkan diri pada Yo, Tuhan. Nah, tuh itu jaga pion bisa bener nih. sih jaga pion. Tapi kan filosofinya king itu apa sih? Oh, filosofi. Asik. Lompat agak Soalnya- lompat sih. Filosofi pion dulu lah. Soalnya kan king dulu nih, baru pion ya kan? Ya yang pertama kalau pion itu Pion kan depan ya. Pion Cantik depan. kan kecil depan. Oh gitu. Kalau pion. kalau king ya walaupun dia nggak jalannya satu tapi dia dilindungi banyak gitu. Yoi, dengan pion-pion. Makanya mau perbanyak pion ya. Betul. Rajanya harusnya sih satu sebenarnya. Pionnya yang banyak. Nggak Queen, apa-apa. hashtag Queen lu. Karena Ster pion di kalau ujung, pion kalau udah nyampe Kuda ujung nggak bisa apa-apa, jadi kuda. ster kan. Kuda nggak apa-apa kuda tuh. Tapi lo jalanin si King sukses lah ya. Terus lo jalan si Sate juga sukses juga. Lu kuliahnya emang bisnis? Kuliahnya marketing.
Oh, kuliah marketing, emang kuliah marketing ya. Berarti ilmu-ilmu marketing di kuliah lo kepake nih di sini ya. Kepake. Termasuk untuk kayak lo kalau marketing tuh promoin kan, bukan menjual kan? Marketing tuh lebih ke preparing Strateginya buat sales lah kalau di marketing di perusahaan ya. Kalau kemarin di kampus ya sebenarnya sih pemasaran, Pemasaran. manajemen pemasaran, karena ya semua industri pasti ujungnya pemasaran. Berarti memang lu tuh belajarnya dari ya ada ilmu kuliahnya juga ya. Ya, yang ada ngebantu ada basicnya juga gitu. Nggak tiba-tiba ya. Iya, iya, kan Kuliah bener gua waktu itu soalnya. Oh, emang ada yang nggak bener? lu soalnya kan kayak Steve Jobs kan keluar di DO kalau ini Iya. beres. Tapi emang Beres. ini jadi Tapi semua. sejujurnya gua sebenarnya tadinya mau DO juga. Oh iya. Iya, karena gua lihat gua nggak akan pakai ijazahnya. Jadi Tapi emang gak kepake sih sampai sekarang sih harusnya. Iya kan? Bener sih, Emang Bang. nggak kepake. Bener Jadi- banget. Kenapa jadi, tadi? waktu itu udah bab berapa ya? Gue nyusun bab 5, suruh ganti judul. Udah jaga toko, udah punya usaha. Oh, itu udah jalan sih King. Juga semester 3 tuh udah bisa beli mobil waktu itu. Oh iya, dari King ini. Ih, Mantep banget, Bang. Kenapa dulu gua nggak buka itu ya? Iya, makanya bikin, Bang. Udah kan ada di dia. Enggak, maksudnya lu kolaborasi sama dia bikin liquid. Oh iya. Jadi Terus. apa ya? Jadi zaman waktu kuliah itu gue ada COD kan. Jadi doa gue waktu kuliah itu karena tadinya mau kuliah di luar kota. Akhirnya jadi kota sendiri. Waktu itu gue di luar kota ditanya, "Lu kenapa kuliah di sini?" Gue bilang, "Gue mau mandiri." Temen gue bilang, "Kalau lu mau mandiri, bukan di sini. Kalau di sini lu nyusahin orang tua." Karena mandiri yang benar itu lu nggak minta uang dari orang tua, nggak minta biaya SPP dari orang tua dan sebagainya dan sebagainya. Gue akhirnya pulang ke Serang, tes di Untirta, keterima. Kuliah BSD. Besi. Itu mah orchid itu mah jatuhnya orchid gitu. Jadi gue berdoa supaya gue nggak minta uang jajan, bisa bayar kuliah, sama gue bisa beli mobil Eropa. Gue nyebut banget Oh, spesifik detail, ya, spesifik. Asik. Gue sebut, ya alhamdulillah semuanya tercapai gitu di semester 3. Berarti si vape ini dulu menjanjikan banget ya? luar biasa. Oh, itu tahun-tahun berapa? 2016. 2016. 2016 aja baru berapa lama lu waktu itu bikin si vape ini sampai akhirnya kebeli mobil? Berapa bulan lagi? Tuh, berapa bulan doang gila lu. Bulan doang, Bang. Dia sekarang dari 2016 sampai 2025 9 tahun. Kan nggak ada saingan. Udah berapa mobil yang dibeli tuh? Harus 9 tahun berapa bulan coba? banyak. Banyak. Enggak lah, kan ada jatuh bangunnya, ruginya, Iya. amsyongnya banyak. Tapi ditipunya. ini nggak ada kayak apa sih kan ya kalau usaha kan dia bilang ada naik turunnya ada. Iya. Kalau misalkan berhasil banget tapi tiba-tiba ada cobaan yang beneran jatuh banget. Lo pernah ngerasain itu jatuh apa waktu itu? Ya ini pas di bisnis Taichan ini, kenapa tuh? momen terdrop gue itu. Kenapa saat itu? Jadi habis ketipu, Demo si vape tadi. pokoknya ada ketipu. Terus apa gue sebut aja nih penipunya sih? Nggak apa-apa, Yang, nggak apa-apa. yang kemarin kan? Enggak. Itu Pokoknya gua teman kita ketipu. juga yang masuknya teman. Bukan. Ini beda lagi. Mungkin cerita dulu. Soalnya si dia suka nge-DM gua mulu minjem duit. Bukan. Jadi dulu. Apa? Ada nih gua tunjukin. Jangan lah. Terus. Jadi sebenarnya belum belajar bisnis banget, tapi ya udah sotoy lah ngerasa usia segitu ngerasa berhasil kan, ngerasa punya uang, akhirnya gegabah. Jadi ketipu, terus ngambil keputusan yang salah. Terus tadi gue sempat cerita di awal, gue habis renov tempat yang gue sewa, habis itu nggak boleh diperpanjang. Terus sewa ruko-rukonya disegel karena yang punya ruko nunggak bayar. Bayar angsuran. Nunggak kebayar. Udah, pokoknya momen rungkat nih. Duit gue tinggal berapa ya di rekening 80.000 kayaknya. Tahun berapa itu? 2018. 18. Momen rungkat akhirnya ya singkat cerita lagi bisa usaha ini. Bikin si Taichan. Betul. Jadi usaha ini. Nah, gue belajar bisnis sebenarnya lebih banyak di sini. Di Taichan. Iya soalnya strateginya beda ya. Kalau ini kan kalau tadi lo liquid kan ada suppliernya gitu ya. Ya pokoknya liquid itu kan kita beli barang, orang beli cuma kita modal 100, kita jual 130 atau berapa kan langsung jadi. Ya, Kalau ini kan lo prosesnya panjang. ada beli bumbu lah Beli apa. beli ayam, diproses, dibakar sampai customer. Pokoknya stepnya panjang lah ya. Kalau vape kan nggak kayak gitu. Betul. Jadi belajarnya sebenarnya di sini. Misalnya kulit itu kan 10% dari jumlah ayam. Contoh ayamnya 1 ton berarti kulitnya cuma 100 kilo. Nah, gua waktu dulu kulit suka langka, gua timbun tuh di freezer sebanyak-banyaknya. Ternyata kalau kulit pasar itu proses pembusukannya nggak berhenti, walaupun Di itu freezer, kayak batu, dibekuin. iya.
walaupun itu kulit kayak batu karena kulit pasar mungkin tadinya udah ada bakteri atau apa. Ternyata begitu mau gue produksi Udah busuk. udah itu 80 kiloan lah ya. Akhirnya buang nggak mau ya? Tempat sampah nggak bisa. Oh, bau ya? Ya itu kayak manusia itu. Ditimbun, Dikubur? Iya dikubur paling. Kita ke pemakaman orang lagi. Kasih kain kapan. Itu gue sampai didatengin orang loh. Oh iya. Gue bawa beberapa karung kan. Disamperin, dikira buang mayat kali ya. Karena bau banget sih ya. Ini kulit pak, kulit. Akhirnya lu belajar kalau ya si itu nggak bisa di Ada tekniknya. ibaratnya gue banyak yang dari Taichan gue terapin ke King. Kayak ini kan first in first out kan. Jadi yang pertama masuk, yang itu pertama pertama keluar. Oh, ya, oke. Begitupun di produk retail, akhirnya yang ya gue punya aturan sendiri lah. Maksudnya yang mana nih yang slow moving, ini yang kudu kita push. Sisanya produk yang udah fast moving nggak perlu kita tawarin kan. Memang udah ada demand, udah ada customernya. Benar. Jadi belajar banyaknya dari sini. Gue 7-8 bulan lah gue baru bisa lepas ini. Karena sisanya buat research aja kapan gue bisa autopilot gitu. Lu turun juga untuk nyobain rasanya? Ya, gue bikin sambal, gue fillet, gue bakar. Oh, lu yang bikin? Gue nganter ya, gue. Yang bikin Tadinya. awal si resepnya itu ya? Semua. Jadi gue gimana mau nge-training orang kalau guanya nggak bisa. Nggak bisa, bener. Gue belanja dulu ke pasar. Jadi sebenarnya belajar bersyukur, belajar ngerintis, belajar apa? Belajar perih lah ya. Semua belajar lah perih. semuanya. Semua lu pelajarin lah. Di sini. Kecuali belajar perempuan nggak ada. Waduh. Lalu, ini dia nih, biasa nih. Dodo. Tuh kan. tapi kalau misalkan makanan gini kan tricky ya orang. Kalau misalkan enak banget tuh orang bakal balik lagi. Tapi kalau misalkan yang cuman kayak ngikutin hype-nya dong, misalnya, nih lagi viral nih si Taichan. Pas datang, wah rasanya nggak enak. Besok nggak balik lagi kan? Tapi kalau misalkan sampai sekarang lo masih bertahan, berarti kan orang-orang suka denger rasanya dong. Ya, Nah itu lo ada kayak ini nggak? Apa sih namanya tuh? Kayak maintain-nya supaya rasanya tetap begitu. pasti. Kan yang pasti ada karyawan lo di kayak PNS itu pasti ada yang jenjang karir naik, ya kan? Akhirnya ganti yang masak. Nah itu gimana cara lo mewariskan si itunya? Apa lo nggak takut orang yang habis kerja di lo, gua tahu Buka resepnya, lagi. iya gitu. Buka sendiri Ada gitu kayak ya? gitu nggak lo? Memang gue juga nggak ngerti ya. Gue pakai standar resepi, jadi ditimbang. Misalnya untuk bikin sambal komposisinya begini. Ya, ini kan. berapa Udah gitu ya. sama, tapi tangannya yang beda. Iya tetap Emang bisa beda kan? rasanya Iya. ya. Kayak Arul tuh. Kalau bikin sambelnya tuh cepet basi gitu. Coba sih. Parah lo, Rul. Parah lu. Lo sabotase Lu usaha cuci tangan orang lu lo. harusnya. Banyakan sih lo. Si Arul. Terus Tapi ya akhirnya berpegang teguh sama konsistensi sih. Kalau gua maksudnya mau harga ayam naik atau harga cabai naik, apapun harga yang naik gua tetap konsisten, nggak pernah dikecil-kecilin atau dikurang-kurangin. Dari dulu, dari mungkin 6 tahun ya. 6 tahun ini gua nggak pernah naik harga. Mau harga ayam naik ke berapa, cabai lagi susah, gua nggak pernah Naikin harga. nggak pernah naikin harga, nggak pernah ngerubah standar resepi. Jadi misalnya cabai biasa kita beli 40.000, tiba-tiba naik kayak hari ini 80.000 kan, naik 100%, kita Tetap harga lebih itu harganya. nggak maksudnya kan ada yang diencerin, Ya. ada yang ngakalin mungkin campur saus atau mungkin airnya dibanyakin macam-macam lah. Gue tetap konsistensi jaga karena, kualitas ya. karena gue percaya kalau rasanya berubah mungkin customer bisa Betul bisa pindah, Bisa betul. tahu. betul. Dan Karena sekarang bisa lebih banyak saingan kan pasti kan. Betul banget. lebih banyak. Terus kayak apa namanya? Ini nih, ini kan ada yang menu baru lo nih. Iya, Apa nih yang ini namanya baru nih? itu. sate asin pedas. Sate asin pedas. Asin pedas. Hmm. Waduh, ekspresinya. Gua mah, ini belum launching kan? Belum. Gua udah pernah nyobain waktu itu. Dari Imat, ada Imat. Orang-orang tertentu aja sih. Ditawarin nih dapat gua, enak rasanya. Ayo cobain juga nih. Cobain. Oh, makasih Bang ya. Baik banget sih Bang. Sampai diambilin loh sama ownernya cuy. Sengaja gua kasih yang pedas. Ini ide dari mana lo bisa nemuin si menu ini? Oke, jadi di Bandung itu ada sebenarnya sate asin pedas tuh ada. Jadi ada sate beberapa brand lah ya. Gue cobain, tapi menurut gua kurang. Ya gua Sesuai dengan lidah lo lah ya? Iya, nggak sesuai dengan lidah. Terus dagingnya kecil, tipis kayak lidi gitu. Emang harganya murah, tapi ya kurang cocok lah di lidah gua. Akhirnya ini nggak ngikutin resep yang di Bandung. Ini asli buat gua sendiri gitu. Bukan ngikutin resepnya mereka, karena kalau yang asin pedas asli di Bandung itu pakai bubuk cabe. Kalau gua 100% pakai cabe asli. Gitu. Cabai emang enak banget Bang, asli. Tapi di tempat lain nggak ada ya berarti? Cuma di tempat lu? Nggak ada. Cuma di tempat lu? Nggak ada. Anjir. Lo mau bikin ya? Enggak. Awas lo bikin lo. Enggak Bang, aman tenang aja. Ya beberapa teman-teman yang udah cobain aslinya di Bandung sama kesini gimana? Karena memang gua nggak ngikutin yang di Bandung, mereka bilang lebih enak. Lo ini resep lo sendiri ya? Makanan sendiri. Lo berapa lama si racikan-racikan akhirnya nemuin resep yang ini? Lo sendiri nggak sih yang masaknya waktu itu? Sendiri. Sendiri banget tuh. Berapa lama ya? Nggak lama sih gua, sehari beres kayaknya. Cari beres ya?
Lo ininya apa sih namanya kayak quality control gimana Kak? Ini udah cukup deh kayaknya segini pedasnya, ini kurang ini deh. Feeling doang atau emang lo googling atau apa? Enggak googling. Bahkan ketika menu ini keluar gue nggak googling. Jadi gue cobain dulu yang hampir semua yang ada di tempat asalnya di Bandung. di Bandung. Baru gue pulang, gue cobain, ya udah ngulik sendiri aja. Gue campur semua tuh, pakai lidah pocong. Wah. Killer genderuwo. Di depan ada tuyul begini-begini tuh. Kacau juga sih ya. Berarti Pantesan enak banget cuy, kacau. mukanya serius tapi bercanda ya? Iya. Muka lu muka serius banget serius. Harus nggak serius-serius. Iya benar Bang, benar. Biar nggak kaku sih. Tapi lu emang basicnya bisa masak nggak sih? Gue jujur ke dapur aja bikin mie doang sama goreng. Itu juga gosong juga itu mie ya? Tiba-tiba karena keadaan gue harus bisa ke pasar. Asik. Gue harus bisa belanja ke pasar. Gue harus bisa dituntut karena karyawan awal buka itu cuma 3. 3. Cuma 3. Si Arul termasuk? Termasuk? Enggak. Oh enggak. Jadi- Belum PNS dia, masih Belum, apa belum. TKS. Arul ini angkatan kedua apa ketiga Yang kedua? gitu ya. Kedua. Jadi Kedua. di hari pertama itu 3, di bulan yang sama itu gue udah 10. Oh, nambah 10. Bahkan kalau di Nambah. bulan itu gue bisa rekrut sebanyak-banyaknya itu bisa Sebanyak-banyaknya. bisa banyak banget. Itu banyak banget ya. Cuma dulu gue terlalu takut nggak Ya. berani gambling karena memang ya uangnya aja nggak ada sih. Dulu kan masih awal, sekarang mau bikin Masa banyak sekarang juga. mah tinggal Karena banyak yang bilang gue gila belum sebulan lu nambah-nambah terus. Iya gimana? Karena bikin 2000 tusuk 2 jam Habis, habis. Habis ya udah gue sampai bayar orang untuk ya udah tugas lu produksi aja kirim ke gue kalau udah jadi. Itu tetap Oh, habis juga. kayak rumahan gitu ya? Jadi bukan produksi di rumah produksi kita. Bayar orang, kita kasih bahan baku, ditusuk, kita balik, kita timbang. Jadi jadinya udah jadi sate gitu. Kita sampai bayar jasa gitu. Kalau untuk ini kan di Mas Boy ini kan rame terus pasti kan ya. Itu kan kalau Serius, orang-orang serius. kita kan ya, kalau orang-orang kita kan kayak ada mistisnya gitu kan ya. Inilah gitu. Kan biasanya namanya di usaha dagang kan biasanya kan ada aja yang nggak seneng atau gimana. Suka ada yang iseng-iseng gitu nggak sih? Ada. Dan itu bener ada emang. Bener ada. Apa kayak misalkan barang bahan bakunya busuk gitu? Enggak sih, gue nggak ngalamin yang gitu. Tapi yang gue alamin tuh di gerobak gue ada bambu, ada sumbu apa namanya? Tali pocong. Nggak tahu ya. Tali ini gue mau ngomong yang lain gak enak. Iya. Tali ada parfum. Heeh. Ditanya lah karyawan gue kirim ke grup, bang ini punya abang bukan? Wah gue nggak pernah main gini-ginian gue bilang. Buang aja. Terus ada lagi customer yang bilang, ini katanya kelihatannya tutup. Oh gitu. Tiap lewat nggak buka gitu ya? Dan dia punya kelebihan. Dia bilang ini ada Indihome. Indigo. Oh, Indigo ya. Terus dia bilang, ini ada yang iseng katanya. Ada yang iseng. Iseng apa? Gue kan nggak tahu ya. Penjualan bagus, semua baik-baik aja. Ada yang iseng nih. Ntar saya cari ya. Dia cari. Kebetulan kalau sadar di samping Mas Boy itu ada pohon beringin. Iya tahu. Oh. Pohon beringin kecil. Segitu kecilnya. Kalau segini bukan beringin. Gue nggak tahu gue nggak tahu dia yang naruh atau gimana ya. Karena gue juga nggak terlalu yakin gitu-gitu. Betul. Ayo nemu nih, dia bilang, nih uang kuno Beneran ada? gitu. Ada, uang kuno nih. Percaya nggak lo jumlahnya ganjil, kata dia. Nggak tahu, ini jumlahnya ganjil. Begitu dibongkar, ya kan ganjil. Mau gue cari nggak siapa yang kirim? Nggak usah lah. Tahu dia yang naruh ya. Tahu emang dia sendiri biasanya. Iya tahu nggak siapa naruh? Gua tahu. Mau kejar nggak? Ini gua. Di Di prank tahunnya. Tapi ya gue nggak percaya sih, maksudnya gue nggak. Abis itu gue nggak ke orang pinter atau gue ke apa. Nggak ambil pusing lagi Iyalah. ya. Ya udah amat lah ya itu ya. Biarin Percayaan aja. Tapi ini kayak dulu punya menu ini nih si puyuh. Telur. Telur puyuh. Enggak, tapi lo tau nggak? Yes. Telur puyuhnya ini dia produksi sendiri. Jadi si telurnya beneran Iya. dia produksi punya burung puyuhnya. Lu piara puyuhnya? Iya. Dari Puyuhnya burung puyuh. Iya, lu punya burung puyuhnya. Lu punya burung puyuhnya, lu ternak, abis itu lu telorin. Enggak gue tahu. Maksudnya Gue kawinin. lu kawin terus dia bertelur gitu. Sebenarnya burung puyuh itu unik, nggak ada laki-lakinya tapi bisa bertelur dia. Lah, homo. Enggak, Apa enggak lesbi? lah. Lesbi ya? Enggak, ya mau bertelur aja. bertelur dia. Tapi Dikasih. kan ada prosesnya, Bang. Ya kayaknya purnya itu udah mengandung sperma deh. Lo lagi IPS ya? Hah? Lo IPS? Iya, Bang. Dia udah bertelur aja gitu. Jadi modal gua tuh ya pur aja. Lo Asal dari bumbu. kapan Iya. melihara si burung itu sendirian? 2000 berapa ya? 2000. Dari awal enggak kan? Enggak. Jadi menu-menu yang ada sekarang tambahan itu sebenarnya ngikutin Zaman lah ya. zaman. Jadi banyak yang datang ke tempat gua nanyain Ada ini nggak? bakso, telur Bakso. puyuh, Oh iya, bakso. kikil, Aneh banget. Terus
Kalau kulit masih masuk lah Iya, taichan ya. Terus banyak yang nanyain dikira angkringan. Oh, iya. Ya karena tempatnya di pinggir gitu Betul, kan. ada jahe merah nggak gitu. Beneran, gue gak bercanda beneran. Datang-datang ada jahe merah nggak? STMJ. Nggak ada. Jadi akhirnya setelah kuping kita berisik dengan orang nanya yang menu-menu biasa angkringan jual, akhirnya kita adain. Tapi Betul. nggak semua, nggak. Ibaratnya sosis, apa kita Enggak. jual. Karena kan tetap apa namanya si main course-nya tetap si Betul, taichan. Taichan, tetap daging-dagingan lah ya. Begini-begini aja. Terus tadi juga kita udah ngomongin soal ini, ngomongin vape juga. Nah, sekarang gue mengundang teman gue nih. Yo, Ini gue ada siapa temen, nih? ini adalah bro gue waktu itu. Bro. Dia adalah seorang bapak vape Indonesia. Widih, Brothernya si Yang juga nih. serius? Betul, panggil aja langsung. Ayo bang, ayo bang. Ayo bang nih. Ayo bang. Iya pak ya. Ayo, Pak. Bapak Vape udah bilang Bapak vape nih, ya. coba om. Sip. Wih, Om, asik banget. om. Nih, boleh tepuk tangan dong. Aduh.